Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di malam Jumat, malam yang mulia, ya. Malam Sayyidul Ayyam. Semoga kita diberkahi dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi malam-malam ini dengan ibadah-ibadah dan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah mengajarkan kepada umat manusia syariat Allah yang mulia ini. Kita kembali pada malam hari ini akan belajar tentang wudu, ya. Masih ada pembahasan kita tentang wudu. Itu adab-adab dalam berwudu. Alhamdulillah. Ya. Hal-hal yang dianjurkan dan hal-hal yang dilarang, dan larangannya ada yang bersifat haram dan ada juga yang bersifat makruh, ya. Sebagaimana adab-adab yang kita sebutkan sebelumnya, ya. Larangan yang selanjutnya ketika kita qadha hajat. Ini tentang qadha hajat, ya. Ya, betul, tentang qadha hajat. Larangan yang selanjutnya atau yang terakhir dalam kitab Nabi Syuja', dan nanti ada tambahan dari Kifayatul Akhyar. Wala yastaqbilu syamsa, qala al-mu'allif rahimahullah, wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruha. Ya. Jadi di antara adab dalam qadha hajat, ya, walaupun nanti kita sebutkan hukum perinciannya, ya, dan jangan menghadap matahari dan bulan, dan jangan membelakangi keduanya. Ya. Ya, kalau yang kemarin itu adalah apa? Membelakangi atau menghadap kiblat. Nah, sekarang hukum membelakangi dan menghadap, membelakangi dan menghadap matahari dan bulan, ya, ketika qadha hajat. Nah, di sini ada perinciannya, ya. Ya. Yang pertama disebutkan dalam Kifayatul Akhyar, istiqbalus syamsi wal qamari fi hali qada'il hajati makruhun. Sawa'un as-sahra'a wal bunyana. Li'annahuma min ayatillahi ta'ala al-bahirati wa fihi hadithun. Ya. Pertama, ya, menghadap matahari dan bulan
ketika qadha hajat hukumnya makruh. Ya. Sama hukumnya apakah di sahra, di tempat terbuka, dan di bunyan, di tempat tertutup atau di bangunan. Alasannya karena keduanya adalah di antara ayat-ayat Allah Ta'ala al-bahirah, ya, ayat-ayat Allah yang yang agung, ya, atau yang besar, tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Wa fihi hadis, ya, dan di dalamnya ada hadis. Dalam masalah itu ada hadisnya. Ya. Ini tentang istiqbal. Ya, istiqbal artinya menghadap. Nah, hukumnya makruh. Wa hal yukrahu istidbaruhuma? Nah, kalau membelakangi apa hukumnya? Kalau membelakangi hukumnya apa? Qala an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Nah, ini kita ketemu lagi kitab Syarhul Muhadzab yang kemarin kita sebutkan di antara karya Imam An-Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? As-sahihul masyhuru wa bihi qata'al jumhuru an la yukrah. Ya, jadi pendapat Imam Nawawi, beliau mengatakan yang sahih dan yang masyhur dan yang dijadikan sebagai pendapat yang keputusan terakhir dalam jumhur mazhab Asy-Syafi'iyah bahwa la yukrah, an la yukrah, tidak makruh. Ya. Jadi boleh saja. Kalau membelakangi. Ya. Jadi kalau membelakangi, dalam pendapat Imam Nawawi, beliau mengatakan yang sahih dan yang masyhur dan yang menjadi qat, ya, al-kalam al-qati'. Al-kalam al-qati' artinya perkataan terakhir, ya, artinya pemutus, ya, hukum akhir. Dalam pendapat jumhur asy-Syafi'iyyin, jumhur ulama Syafi'iyah, bahwa hukumnya tidaklah dimakruhkan. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Ar-Rafi'i. Nah, ini dua orang imam ini sering kita sebutkan, ini Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i kita sudah baca dia punya biografi lalu, belum ya? Kita lihat dulu apakah kita sudah baca. Sudah pernah ditulis Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali Imam Ar-Rafi belum disebutkan. Al-Khurasani, Al-Auza'i, Yahya bin Abi Katsir. Mesti ada ininya nih. Sudah pernah ada yang tulis Imam Ar-Rafi'i disebutkan? Nanti kita murajaah lagi. Siapa Imam Ar-Rafi'i?
Baik, berkata Imam Ar-Rafi'i, "Walakin jazama Ar-Rafi'i fi at-tadnibi annahu yukrah kal istiqbal." Akan tetapi Imam Ar-Rafi'i menegaskan dalam kitab beliau At-Tadnib bahwa hukumnya makruh sama dengan menghadap kepada bulan dan matahari. Wa wafaqahu an-Nawawi alaihi fi Mukhtasar at-Tadnib. Thumma anna an-Nawawi khalafa al-amrayni fi Syarh al-Wasit. Faqala lam yadhkur asy-Syafi'i wal aktharuna anna qadhi al-hajati yatruku istiqbal asy-syamsi wal qamari. Ya. Jadi Imam An-Nawawi di sini punya beberapa, ada dua pendapat ya. Dalam kitab Syarhul Muhadzab beliau mengatakan tidak dimakruhkan, hanya hukumnya boleh. Ya. Sedangkan dalam kitab beliau Mukhtasar At-Tadnib, jadi Imam Ar-Rafi'i punya kitab At-Tadnib, kemudian kitab ini diikhtisar, diringkas kembali oleh Imam An-Nawawi, dan dalam kitab Mukhtasar At-Tadnib Imam An-Nawawi sepakat dengan Imam Ar-Rafi'i. Ya. Artinya membelakangi bulan dan matahari ketika qadha hajah hukumnya makruh. Ya. Jadi dalam kitab Muhadzab, Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan tidak makruh, namun dalam kitab Mukhtasar At-Tadnib beliau mengatakan tidak makruh. Tsumma anna an-Nawawi khalafa al-amrayni fi Syarhil Wasit. Ya. Tapi dalam kitab beliau yang lain, ya, Syarhul Wasit, ya, beliau mukhalafah, menyelisihi kedua pendapat tersebut. Ya. Jadi ini kita belajar fikih gitu biasanya begitu. Ya. Apalagi ini masalah-masalah yang termasuk cabang ya. Maka kita akan menemukan berbagai macam pendapat. Ya, jadi kita belajar pendapat-pendapat ini, ya, dan nanti disimpulkan oleh penulis Kifayatul Akhyar mana yang menjadi keputusan beliau. Jadi Imam Nawawi punya kitab Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan tidak makruh. Kemudian punya kitab yang lain Mukhtasarut Tadnib, beliau mengatakan makruh sama dengan Imam Ar-Rafi'i. Kemudian dalam kitab beliau yang lain Syarhul Wasit, apa kata Imam Nawawi? Faqala lam yadhkur asy-Syafi'i wal aktsarin anna qadhiyal hajati yatruk istiqbal asy-syamsi wal qamar. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya belum disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan oleh sebagian besar ulama Syafi'iyah, ya, bahwa orang yang qadha hajah meninggalkan atau tidak menghadap kepada matahari dan juga bulan. Paham? Ya. Jadi dalam kitab yang pertama beliau mengatakan tidak makruh, yaitu Syarhul Muhadzab. Dalam kitab yang kedua Syarhut Tadnib beliau mengatakan makruh. Dalam kitab yang ketiga Syarhul Wasit beliau mengatakan belum ada hukumnya. Ya. Jadi tidak makruh, tidak juga boleh. Karena apa? Karena belum pernah disebutkan, kata beliau. Ya. Belum pernah disebutkan baik oleh Imam Asy-Syafi'i atau oleh sebagian besar ulama mazhab Syafi'iyah. Ya. Jadi hukumnya masih belum jelas. Nah, masih belum jelas. Ya. Jadi ini 3 pendapat dari satu orang yang sama. Ya. Dari satu orang yang sama. Jadi jamaah sekalian dan para santri sekalian, bahwa dalam masalah fikih itu ilmu orang itu pasti berkembang. Ya. Dan pendapat yang dia ucapkan, ya, semakin berkembang ilmunya, maka semakin beragam dia punya
kesimpulan. Ya. Nah, itu kalau kita belajar fikih. Maka mempelajari fikih itu bagian dari ijtihad, dan ijtihad seseorang, kata para ulama kaidahnya, al-ijtihadi la yunqadu bil ijtihad. Ya. Ijtihad seseorang tidak bisa membatalkan ijtihad orang lain. Ya. Jadi kalau ijtihadnya pertama seperti ini, maka dia tidak boleh membatalkan ijtihad orang lain yang berbeda dengannya. Ya. Makanya fikih itu apa? Al-aslu fihi al-wus' was-samaha. Ya. Fikih itu pada asalnya adalah sesuatu yang cakupannya luas dan didasari oleh as-samaha. As-samaha itu artinya saling memahami, saling toleransi. Ya. Makanya kalau kita lihat orang sholat itu kan banyak ragamnya. Ya. Ada yang sedekap, ada yang tidak sedekap, ada yang sedekap di dada, ada yang sedekap di bawah pusat, ada yang tidak sedekap. Ya. Itu sholat sama-sama. Kalau kita lihat di Masjidil Haram, orang sholat itu macam-macam. Ada yang begini di dada, ada yang begini di bawah pusat, ada yang begini. Ya. Semuanya apa? Semuanya ada ijtihadnya dan semuanya sah. Nah, karena itu masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah yang cabang, masalah-masalah furu'. Baik. Nah, kemudian berkata penulis Kifayatul Akhyar, wal mukhtar, dan pendapat yang terpilih. Ya, jadi dari 3 atau 4 pendapat tadi, beliau mengatakan yang terpilih wal mukhtar annahu mubahun fi'luhu wa tarkuhu sawa. Ya. Dan yang pendapat terpilih adalah bahwa melakukan atau meninggalkan hukumnya sama, yaitu mubah. Ini masih perkataan Imam An-Nawawi ya. Jadi masih beliau nukilkan perkataan Imam An-Nawawi. Ya. Jadi Imam Nawawi dalam akhir perkataannya mengatakan fi'luhu wa tarkuhu sawa. Ya. Artinya menghadap matahari atau bulan atau membelakangi matahari atau bulan hukumnya sama. Apa hukumnya? Mubah. Jadi hukum akhirnya jadi mubah. Kenapa? Wa qala fit tahqiq innal karahata la aslalaha wallahu a'lam. Karena beliau Imam Nawawi dengan mengatakan dalam at-tahqiq, ya, dalam at-tahqiq beliau mengatakan innal karahata la aslalaha, bahwasanya hukum makruh itu tidak ada asalnya atau tidak ada dalilnya. Jadi tidak ada dalil yang memakruhkan menghadap matahari atau menghadap bulan atau membelakangi keduanya. Nah, ini penjelasannya. Jadi penjelasannya, kesimpulan dari penjelasan ini bahwa membelakangi matahari bulan atau menghadapnya hukumnya adalah boleh. Ya. Karena kata Imam Nawawi tidak ada asalnya memakruhkan itu. Artinya tidak ada dalil yang menjadi patokan di dalam fiqih Asy-Syafi'iyah, beliau mengatakan belum ditemukan dalil yang memakruhkan. Jadi dalil yang digunakan ya,
Di sini tidak disebutkan memang dalilnya. Ya. Satu pun tidak disebutkan dalilnya. Baik orang yang memakruhkan ataupun orang yang membolehkan. Ya. Yang tadi yang disebutkan hanya dalil bahwasanya bulan dan matahari itu adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Itu saja alasannya yang disebutkan. Ya. Dan alasan ini kalau digunakan, maka akan sulit bagi kita untuk buang hajat. Ya. Karena semua yang di alam raya ini tanda kebesaran Allah semua. Ya kan? Bulan, matahari tanda kebesaran Allah. Bintang juga tanda kebesaran Allah. Nah, kalau bintang itu begitu, kalau kita buang qadha hajat malam hari. Bintang banyak. Ada yang di timur, ada yang di barat, ada yang di utara, ada yang di selatan. Baru kalau dimakruhkan kita menghadap bintang. Kita mau menghadap kemana qadha hajat? Ya. Menghadap utara, ada bintang di utara. Menghadap selatan, ada di selatan. Menghadap barat, menghadap. Nah, begitu juga matahari dan bulan. Ya. Matahari dan bulan. Matahari dan bulan itu kan bisa di timur, bisa di barat. Ya. Nah, kalau dia pas-pas ada di atas kita ketika kita qadha hajat tengah malam, pas bulan di atas. Nah, itu agak susah. Ya. Jadi makanya Imam Nawawi mengatakan la aslalaha. Ya. Tidak ada asalnya. Nah, ini kata beliau tentu ya. Kata beliau. Ya, kita membaca apa yang beliau ucapkan. Baik. Jadi hukum akhirnya ya, adalah mubah. Ya. Walaupun kalau mau di mau di untuk menjaga-jaga, ya, maka itu juga diperkenankan sebagai tindakan waspada. Ya, jadi kalau kita mau buang hajat, ya lihat matahari ada di mana. Ya, kalau ada di timur, ya, dan matahari itu kan antara timur dan barat saja. Ya, antara timur dan barat. Ya. Begitu juga bulan, antara timur dan barat. Ya. Jadi selamatnya bagaimana? Selamatnya kita bikin kamar mandi hadap utara dan selatan. Ya, lebih selamat ya, untuk menghindari perdebatan para ulama. Nah, itu kalau di Indonesia di kita alhamdulillah bisa. Ya, tapi kalau yang masalah malah di negeri Arab masalah. Ya. Seperti kalau di Madinah itu kan. Ya. Kalau di Madinah itu kan kiblatnya di selatan. Ya kan? Baitul Maqdis di utara. Matahari terbit dari timur. Ya. Kemudian tenggelam di barat. Jadi kalau dipakai ini, kalau kita buang hajat di siang hari, ya, di selatan Ka'bah, di utara Baitul Maqdis. Kalau kita buang hajat jam 10 pagi, matahari ada di timur. Ya. Jadi hadap selatan tidak boleh. Otomatis selatan menghadap kiblat. Hadap utara tidak boleh karena membelakangi kiblat. Nah, hadap timur tidak boleh karena menghadap matahari. Jadi hadap mana? Kemudian kalau dikatakan seperti pendapat Imam Ar-Rafi'i, membelakangi juga tidak boleh. Jadi kalau artinya makruh, membelakangi matahari makruh, menghadap matahari makruh. Hadap selatan tidak boleh, utara tidak boleh, timur tidak boleh, barat tidak boleh. Berhadap mana orang buang hajat? Ya. Ya. Kecuali miring. Miring. Nah, miring itu pun masih dikatakan miringnya pasti ke barat, ya, atau pokoknya. Ya, makanya beliau mengatakan akhirnya di ujung paragraf beliau mengatakan la aslalaha wa qala fit tahqiq. Setelah ditahqiq itu artinya diteliti kembali. Ya. Diteliti kembali, beliau mengatakan la aslalah. Ya.
Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi tidak ada asalnya. Tidak ada dalil yang kuat ya, tentang memakruhkan menghadap matahari atau membelakangi matahari atau bulan. Baik, itu kesimpulan akhir. Baik. Far'un. Nah, di sini ditambahkan oleh penulis Kifayatul Akhyar. Qala fit tanbih. Nah, ini tata cara kita berbuang hajat. Wala yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Ya'ni an auratihi. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu. Rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa huwa haditsun mursal. Rawahu Abu Dawud wa huwa nadab. Ya. Berkata penulis At-Tanbih, tata cara kita buang hajat ketika kita sudah mau buang hajat, maka wala yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Janganlah dia mengangkat saubnya sampai dia sudah dekat dengan bumi. Artinya, jangan mengangkat saub sebelum duduk. Nah, qadha hajat kan duduk. Ya. An auratihi. Jadi, tidak boleh kita menyingkap aurat. Ya. Sebelum kita duduk di tempat kita buang hajat. Jadi begitu mau duduk, baru singkap aurat. Jangan masuk kamar mandi, langsung buka semua. Ya. Baru duduk. Kalau qadha hajat, kalau di kita sekarang, begitu kita mau duduk di kloset, baru buka aurat. Ya, nah ini adab. Wa huwa nadab. Nah, ini hukumnya mandub. Ya. Mandub itu sama dengan sunnah. Ya. Artinya tidak diwajibkan. Ya, tidak diwajibkan seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disebutkan bahwa hadisnya adalah hadis yang mursal. Qala Ibnu Rif'ah wa kaunuhu nadaban fihi nadhar li'anna as-sahih anna kashfal aurati fil khalwati bila hajatin haramun li'anna Allah ta'ala ahaqqu an yustahya minhu wala hajata fihi wala hajata qablan dunu wa ma bahathahu Ibnu Rif'ati kharrajahu an-Nawawi fi syarh at-tanbih ala dhalik. Lakinnahu qala fi syarh al-Muhadzab inna hadha mustahabbun bil ittifaq wa laysa biwajib. Sarraha bihi Abu Hamid wa Ibnu as-Sabbagh wal Mutawalli wa ghairuhum wallahu a'lam. Ya. Jadi hukum yang disebutkan pendapat pertama adalah an-nadab. Tapi Ibnu Rif'ah memberikan sedikit koreksi. Ya, beliau mengatakan tidak ada hukum nadabnya itu fihi nadhar. Ya, fihi nadhar artinya beliau tidak sepakat. Ya, fihi nadhar itu adalah pendapat yang masih bisa diperdebatkan maksudnya. Jadi tidak satu pendapat juga. Ya, kenapa? Alasannya beliau karena kasful aurah fil khulwati bila hajah haram. Ya. Karena menurut Ibnu Rif'ah, ya, menyingkap aurat walaupun kita sendirian tanpa alasan itu hukumnya haram. Ya. Menyingkap aurat, menunjukkan aurat. Walaupun tidak ada orang di situ. Kenapa? Li'anna Allah ahaqqu an yustahya minhu. Karena Allah
lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Ya, jadi kalau kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan menyingkapkan aurat. Karena Allah Maha melihat. Ya. Allah Maha melihat. Nah, walaupun pendapat ini juga fihi nazar, ya. Ya. Bagian dari adab adalah ketika kita qada hajat, kita tidak membuka aurat pelontos begitu. Ya. Adabnya tidak berpelontos ria, ya. Atau tidak berbugil ria. Ya. Walaupun kita dalam kamar mandi itu sendiri, itu adabnya. Makanya di sini disebutkan, kata Imam Nawawi fi Syarh Muhadzab, anna hadza mustahabbun bil ittifaq. Ya, wa laysa biwajib. Ya. Ini hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Ya, dan tidak wajib. Artinya kalau berbugil, ya tidak berdosa juga. Karena tidak wajib. Tapi kalau mau sunnah, ya, sesuai dengan istihbabnya, maka ketika kita di dalam kamar mandi pun, atau ketika kita berkhalwat, khalwatannya sendirian, ya, kita sendirian pun, kita harus tetap menutup aurat kita. Baik ketika kita buang hajat, ataupun ketika tidur. Ya. Tidur di kamar sendiri, bugil. Nah itu, walaupun tidak berdosa, ya, tapi tidak etis, ya. Tidak etis, tidak beretika, ya, tidak beradab. Ya. Ya, begitu juga mandi. Walaupun mandi di kamar mandi, para ulama mengatakan tidak boleh membuka aurat secara keseluruhan, bagian dari adab. Walaupun tidak haram, ya. Tadi Ibnu Ri'fah mengatakan haram, tapi dibantah oleh Imam An-Nawawi mengatakan istihbab saja. Ya, artinya sebaiknya ketika kita mandi atau ketika kita buang air, sebaiknya tidak bugil. Tidak telanjang bulat begitu. Ya. Masih ada, terutama aurat yang paling inti, itu masih ditutup. Ya. Jadi istilahnya kalau istilah kita pakai basahan. Ya. Basahan apakah celana pendek atau kain. Ya. Yang penting tidak terbuka aurat. Nah, kalau aurat laki-laki kan cuma dari pusat sampai lutut saja. Itu yang tidak boleh dilihat. Ya. Paling tidak pakai celana pendek kalau mau mandi atau mau buang. Kalau qada hajat otomatis tidak boleh juga pakai celana. Karena kalau pakai celana ketika buang hajat basah itu celana. Ya. Tapi kata beliau tadi kalau kita mau buka, kapan kita buka celana kita atau kapan kita mengangkat kain kita? Ketika kita sudah mau duduk di tempat kita buang air. Nah, ini Masya Allah. Jadi Islam, agama kita yang mulia ini mengajarkan sampai hal-hal seperti itu. Ya. Mengajarkan sampai hal-hal seperti itu bagaimana cara kita buang hajat. Baik. Wasarraha bi Abu Hamid wa Ibnu Sabbaq wal Mutawalli wa ghairuhu. Ya. Ini di pendapat yang terakhir tentang istihbab. Ini disebutkan secara sharih oleh Imam Abu Hamid. Imam Abu Hamid maksudnya Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan Ibnu Sabbaq dan Imam Al-Mutawalli. Baik. Poin selanjutnya atau masalah selanjutnya. Qala Al-Mawardi, berkata Imam Al-Mawardi, wa yustahabbu idza faragha an yusbila thawbahu qabla intisabihi qa'iman. Berkata Imam Al-Mawardi, dan diistihbabkan atau dan disunnahkan apabila telah selesai qada hajat untuk menjulurkan kainnya atau thaubnya sebelum dia berdiri dengan sempurna. Ya, kalau tadi itu ketika mau duduk,
ya. Ketika mau duduk itu berarti kita buka. Kita singkap aurat. Kapan kita singkap aurat? Ketika sudah mau duduk. Atau sudah mendekati posisi duduk, baru singkap aurat. Nah, jadi jarak antara duduk dan singkap aurat itu tidak terlalu lama. Ya. Jangan singkap aurat masih berjalan-jalan tapi sudah singkap aurat. Ya. Masih berjalan-jalan di kamar mandi cari apa sudah singkap aurat. Ya, tidak. Tapi ketika mau duduk baru singkap aurat. Nah, kalau berdiri bagaimana? Kalau sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, kata Imam Al-Mawardi, yustahabbu, disunnahkan kita menutup aurat sebelum kita berdiri tegak. Ya. Jadi kalau sudah selesai cebok, kita baru mau bangun, begitu, langsung kasih turun kain. Ya, langsung turunkan kain. Ya. Atau langsung angkat celana supaya tertutup aurat. Ya, jangan sampai sudah berdiri baru angkat. Ya, apalagi masih balia lagi. Ya. Jadi sebelum berdiri sudah diangkat atau sudah ditutup. Ini kata beliau mustahab. Ya. Nah, ini juga pendapat yang pertama. Berkata Imam Al-Mawardi tadi. Kemudian qala An-Nawawi fi Syarh Al-Muhadzab wa ma qalahu Hasan. Idza lam yakhaf tanjisa thawbihi fa in khafa rafa'ahu qadra hajatihi. Ya. Berkata Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab, apa yang dikatakan oleh Imam Mawardi adalah hasan, artinya baik. Tapi Imam Nawawi memberikan batasan, ya. Selama dia tidak khawatir kainnya itu kena najis. Ya. Selama dia tidak khawatir kainnya kena najis. Kenapa? Kalau kita masih jongkok begini, ya, baru angkat celana, khawatir kena najis itu. Ya. Ini kalau biasanya orang dulu tempat tempat ceboknya dan tempat buang airnya itu ada jarak. Ya. Atau dia tidak sempat bawa batu atau bawa air ke tempat itu. Orang dulu kan biasanya, apalagi orang-orang di desa, ya, buang air di kebun, cebok di kuala. Begitu dulu, ya. Nah, kalau sekarang kan orang rata-rata sudah pakai kamar mandi. Ya, kalau dulu itu begitu. Karena zaman dahulu orang belum mengenal yang namanya WC. Ya. Jadi biasanya kalau mau buang air di kebun, di bawah pohon pisang atau di, yang penting tidak dilihat orang. Habis itu dia pergi di kuala buat cebok. Ya. Dan jarak antara tempat dia cebok dan kuala pasti ada. Ya. Nah itu kan otomatis tidak mungkin dia pergi di kuala baru auratnya dia kasih lihat sampai besar. Dia harus tutup. Ya, dia harus tutup. Makanya kata Imam Nawawi, nah, bagaimana caranya dia tutup? Kalau dia tidak khawatir kena najis, karena kan belum dicobok ini, otomatis dari depan ada bekas kencing, ya, dari belakang ada bekas buang air besar, ya. Otomatis ada kekhawatiran di situ. Nanti kena najis bagaimana? Ya. Maka beliau kasih batasan. Kalau tidak kena najis, kalau dia tidak khawatir kena najis, maka dia boleh menurunkan kainnya ketika dia belum berdiri tegak. Paham ya? Tapi kalau dia khawatir, otomatis kasih tegak dulu berdiri, baru atur itu barang-barang, baru tutup. Ya, barang-barang mahal itu berharga, merupakan modal kehidupan. Ya. Jadi beliau kan kalau khawatir kena najis, tidak apa-apa, nanti berdiri, sudah posisi sudah bagus, tidak ada kekhawatiran tentang najis, ya, baru tutup. Nah ini, kemudian poin selanjutnya, ya itu poin yang kedua ya.
Poin yang ketiga. Yang kedua tadi adalah apa? Ketika duduk bagaimana? Poin yang ketiga ketika berdiri. Wa min adabi qada'il hajah an la yabula fi mahabir rih. Ya. Dan di antara adab qada' hajat adalah tidak boleh kencing di tempat mahabir rih. Ya. Di tempat yang apa namanya? Tempat bertiupnya angin. Ya. Tempat bertiupnya angin. Angin yang udara maksudnya. Bukan angin yang keluar dari kita. Ya. Tapi angin udara. Ya. Jadi itu bagian dari adab. Tidak dianjurkan untuk kencing atau buang air di tempat bertiupnya angin. Kemudian yang selanjutnya qada hajat, adabnya adalah wa an ya'tamida ala rijlihil yusra wa yuqaddimuha inda mahallil baul. Ya. Adab selanjutnya adalah dia bertumpu pada kaki kirinya. Ya. Jadi kalau kita buang air itu bagian dari adabnya bertumpu kepada kaki kiri. Begitu. Cara buang hajat. Jadi ini kaki kiri. Kalau kuat ini ya biasanya ini kalau terlalu lama duduk itu kram juga ini. Ya, ini bagian dari adab, ya. Makanya bagian dari adab. Namanya adab dia tidak wajib. Ya, hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Ya. Dan juga menurut penelitian, kalau kita bertumpu di kaki kiri ketika buang hajat, bisa melancarkan. Ya. Karena lambung kita itu kan ada di kiri. Ya. Jadi kalau dia dijepit, dia agak susah keluar. Ya. Jadi kalau dibuka begitu sedikit, dia akan bebas. Ya. Bebas dia punya leluasa dia. Ya, leluasa dia keluar. Nah ini, tapi kalau mampu kaki kirinya ini tentu ya. Kalau mampu kaki kirinya. Nah kalau orang sudah berat badannya, dia tidak boleh duduk di satu kaki. Dia harus duduk di dua kaki. Ya. Baik. Kemudian adab selanjutnya, wa an yuhayyi'a ahjarul istijmari qabla julusihi wa an la yastanjiya bil ma'i fi mawdhi qada'il hajati illa fil mil. Mithar. Alhamdulillah. Wa hiya allati yatawadda'u minha aw fiha. Ya. Di antara adab qada hajat, dia menyiapkan batu kalau mau beristijmar, ya, kalau mau beristijmar, siapkan batunya sebelum duduk buang air. Artinya bahwa memang itu batu. Ya. Bahwa memang batu supaya nanti ketika sudah selesai langsung bisa dipakai beristijmar. Ya. Kemudian wa alla yastanjiya bil ma' fi mawdhi qada'il hajah illa fil miyah. Tidak bercebok dengan air di tempat qada hajat kecuali di al-mil. Ya, al-mir di sini disebutkan artinya adalah al-mitharah. Ya, mitharah itu tempat buang air, tempat bertaharah. Kecuali atau kalau sekarang itu di kamar mandi atau di mirhad. Ya. Mirhad itu apa? WC. Ya. Ini maksudnya kalau kita buang air di kebun. Ya. Kalau kita buang air di kebun atau di tempat yang tidak khusus. Ya. Kita disarankan untuk
tidak beristinja dengan air di tempat itu. Artinya harus pindah. Kenapa? Karena kalau kita beristinja dengan air di tempat itu, muter percik dia punya najis ke bagian tubuh kita. Kalau kita misalnya buang air di kebun, ya, bawa pohon pisang, ya. Kita bawa air ke situ. Di situ kita berduduk, di tempat itu juga kita cebok. Nah, dikhawatirkan air itu yang kita pakai cebok, kan itu kotoran masih ada di belakang, ya kan? Paham ini? Paham Azam? Kotoran masih ada di belakang. Begitu kita cebok, itu percikan airnya kena di bagian tubuh kita atau kena di kain kita, ya kan? Maka disarankan untuk pindah tempat dulu sedikit, baru cebok, supaya aman, ya, supaya aman dari percikan najis. Ya. Kemudian adab selanjutnya, wa an yaqula inda dukhul bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Di adab yang selanjutnya adalah berdoa ketika kita masuk kamar mandi atau masuk tempat buang hajat dengan doa yang sudah sama-sama kita ketahui. Allahumma inni bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan kita tambahkan masuk dengan kaki kiri duluan. Wa indal faragh, dan ketika dia selesai atau keluar dari kamar mandi, dia berdoa, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Ya. Maha suci Allah yang telah menghilangkan dariku al-adza, ya, kotoran-kotoran, wa 'afani, dan Allah memberikan keselamatan dan keafiatan kepadaku. Baik. Adab selanjutnya, wa an yab'uda 'anin nas. Ya. Adabnya selain itu adalah menjauh dari pandangan manusia. Ya. Menjauh dari orang. Cari tempat yang tersembunyi. Kemudian adab selanjutnya, wa an yattakhidha mawdi'an layyinan lil baul. Ya. Adab selanjutnya adalah mencari tempat yang layyin ketika kencing. Layyin itu artinya tempat yang tempat yang tidak keras. Ya. Jangan kencing di batu. Ya. Jangan kencing di atas batu. Kenapa? Karena kalau kencing di atas batu, kencingnya akan memencar. Ya. Bisa kena di kaki, najis dan seterusnya. Cari tempat yang lain, artinya cari tempat yang kira-kira ketika kita kencing, airnya itu langsung meresap. Ya, air kencing kita langsung meresap dan tidak tersebar kemana-mana. Ya. Wa an yandaha farjahu wa sarawilahu ba'dal istinja'i daf'an lil waswasi walau ghalaba ala dhannihi zawalun najasati. Thumma syamma min yadihi rihan. Ya. Dan adab selanjutnya adalah an yandah. Yandah itu artinya memercikkan, ya. Memercik dengan air kemaluannya dan celananya. Ya, celana sirwal, celana dalam, ya. Setelah istinja. Jadi setelah kita cebok, ya, setelah kita cebok, perciki ulang itu farji kita, ya. Perciki ulang dengan air, ya, karena untuk menghindari ada sisa-sisa air kencing, ya. Ada sisa air kencing di ujung barang itu, ya, atau bagian celana kita yang kira-kira kena air kencing. Untuk apa? Daf'an lil wiswas, untuk menghindari rasa was-was. Ya.
Walaupun ghalaba ala dhannihi zawalun najasah. Walaupun secara zahir najasah kita sudah hilang atau sudah suci. Dan yang terakhir, summa syamma min yadihi rihan. Ya. Terakhir setelah kita cebok, setelah kita merasa suci, ya, dianjurkan kita untuk apa? Mencium tangan yang kita pakai cebok tadi. Supaya memastikan kita memang betul-betul suci. Ya. Kalau sudah tidak tercium bau najis berarti sudah suci. Ya. Kalau masih tercium berarti masih harus dicuci lagi. Ya. Makanya itu dianjurkan untuk dicium. Fahal yadullu ala baqa'in najasah fil mahalli kaliyat al-asah la. Ya. Jadi itu adab-adab yang disebutkan ketika kita qadha hajat. Ya. Jadi sampai sini kita selesai dari bab qadha al-hajah. Sudah salat Isya. Ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan adab-adab yang cukup banyak ketika kita qadha hajat. Ada yang dimakruhkan, ada yang diistihbabkan, ya. Ada yang hukumnya mubah, ya, dan lain sebagainya. Demikian pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.